Bapak Ibu guru hebat. Ketemu kembali ya. Hari ini saya akan menyampaikan nih soal kualifikasi akademik karena ini berkaitan dengan nanti tanggal 25 Oktober ya, pengumuman tentang formasi apa saja, daerah mana saja yang membutuhkan pegawai ya. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, mengenai kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik ini sudah diumumkan oleh Bapak Dirjen Guru dan oleh Bapak Dirjen lah ya. Nanti akan kita lihat. Jadi ini kualifikasi pendidikan ini penting nanti dalam digunakan untuk pendaftaran seleksi calon pegawai pemerintah, sekali lagi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2022 ya. Kita lihat bagaimana sih bentuk suratnya gitu ya. Kita lihat ini suratnya. Oke, jadi surat ini dikeluarkan atau kopnya itu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, ini tahun 2022 ya. Jadi di sini ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota di seluruh Indonesia. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kalau kita lihat tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik ya. Jadi di sini yang kemudian ya untuk guru kelas, yang jelas ini formasi untuk guru. Nah, ini yang kemudian saya amati di sini adalah soal ini Bapak Ibu Guru ya, nanti bisa didiskusikan, dicermati tentang studi dan program ini yang kadangkala ini dalam tanda kutip bermasalah ya antara Katolik dan Kristen. Karena Katolik dan Kristen itu sejatinya memang berbeda gitu sesungguhnya. Ada tidak sama, maka kadang-kadang memang tidak bisa pertukarkan begitu karena memang berbeda gitu, walaupun ada yang sama, ada kesamaannya gitu. Jadi mengenai ini ya, mengenai program studi misalnya, ini yang kemudian nanti bisa ini ya, jadi nanti kan kalau di lapangan begini Bapak Ibu Guru ya, jadi kadang-kadang terjadi nih tahun-tahun yang lalu bahwa guru agama Katolik diampu oleh mereka yang beragama Kristen dan sebaliknya. Jadi ada guru beragama Katolik mengajar agama Kristen begitu. Jadi gimana ya? Ini nuansanya sih agak gimana gitu ya. Jadi mungkin boleh nanti didiskusikan mungkin oleh pemangku kepentingan ya, kebijakan, jadi stakeholders ya. Misalkan nanti boleh didiskusikan antara mungkin Bapak Dirjen Guru dan Kependidikan ini dengan Bapak Dirjen Dimas Katolik atau Bapak Direktur Pendidikan Agama Katolik misalnya, bisa didiskusi nih. Kira-kira ini apa sih yang kemudian menjadi penekanan. Jadi akan terasa gimana ya ketika memang mengajarkan agama yang tidak dianutnya begitu kepada orang lain. Jadi mungkin secara keilmuan kita menguasai. Misalnya nih orang yang belajar ilmu teologi misalnya, jelas dia menguasai karena dalam pembelajaran selama 4 tahun itu jelas mereka juga belajar tentang agama-agama termasuk agama Kristen. Ya karena posisi saya adalah sekarang mengajar agama Katolik. Apakah saya bisa mengajar agama Kristen? Mungkin bisa, ya. Tetapi agak kurang pas begitu. Karena nanti dalam pembinaan misalnya, kan ini sering terjadi pembinaan nih. Misalkan di Bimas provinsi melakukan pembinaan untuk guru-guru agama Katolik. Ternyata guru agama Katolik tersebut adalah beragama Kristen. Gimana tuh? Ini agak sedikit gimana ya. Jadi mohon untuk nanti juga bisa dicermati ya, bisa didiskusikan juga. Mungkin ini menjadi forum diskusi yang terbuka begitu saja untuk kebaikan kita bersama supaya tidak terjadi mungkin question gitu ya. Jadi ini orang Kristen kok ngajar agama Katolik dan sebaliknya begitu. Maka yang kerap terjadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau dalam
apa namanya perguruan tinggi penyelenggara apa namanya pendidikan agama Katolik biasanya sih untuk prodinya atau program studinya itu misalkan ini ilmu pendidikan teologi ini ada, kemudian ilmu pendidikan teologi ini soal ini ya, bedanya adalah TH dengan Theo ya. Jadi ini sepertinya mungkin persoalan ini ya, ejaan ya. Terus kemudian karena memang kan mungkin ada yang masih meneruskan prodinya seperti ini. Kemudian ada ilmu teologi ya, saya sendiri fakultas saya teologi tapi prodi saya adalah prodi ilmu teologi begitu. Jadi saya apa ya istilahnya ada memang prodi lain atau memang apa namanya dalam pendidikan keagamaan begitu ya, kata-kata pendidikan keagamaan itu memang ada beberapa yang malah memberi apa namanya program studinya itu tidak teologi tetapi adalah filsafat. Nah ini yang kemudian mungkin bisa diberi ruang ya, karena memang para calon-calon imam itu entah di berbagai tempat begitu, misalkan di Bandung misalnya, di Bandung di Parayangan itu mereka para calon pastor ini apa namanya di apa belajar di fakultas filsafat. Tetapi di satu sisi ya tentu ilmu filsafat itu ya berkaitan dengan filsafat tentunya, tapi ini mempersiapkan para calon-calon imam begitu, calon-calon pastor. Jadi secara pendidikan mungkin memang secara keilmuan itu menguasai, tetapi mungkin ada pada apa istilahnya titik tekan begitu ya. Maaf kalau saya salah nih. Titik tekan itu artinya memang kalau di sekolah begitu kan lebih kepada bagaimana sih soal apa namanya manajemen pembelajaran, berkaitan dengan administrasi pembelajaran, bagaimana memanajemen kelas, begitu perangkat pembelajaran. Memang dalam studi misalkan di Fakultas Filsafat memang itu mungkin tidak ditekankan seperti itu. Tetapi secara keilmuan ya, secara keilmuan artinya berkaitan dengan apa namanya ajaran gereja, berkaitan dengan apa namanya apa yang dikehendaki dalam pembelajaran mereka menguasai. Jadi mungkin ini saya nggak tahu ya, ini diskusi saja terbuka, mungkin bisa juga diberi ruang di sini, karena memang tidak semua yang mau jadi pastor itu akhirnya menjadi pastor begitu. Jadi ada beberapa misalkan calon pastor itu yang kemudian tidak melanjutkan menjadi pastor, kemudian memberi pelayanan ke sekolah-sekolah karena dia bisanya ya tentang agama, maka biasanya dia mengajar agama. Nah mungkin di sini bisa difasilitasi untuk prodinya, mungkin bisa diskusi lah dengan apa dengan Bapak Dirjen Bimas Katolik. Mungkin kalau saya lihat di sini sih Bapak PLT Bapak Albertus Magnus Adianto ini, jadi mungkin bisalah berdiskusi dengan atau Bapak ya Bapak Dirjen Guru, jadi Bapak Dr. Iwan Sahril juga bisa diskusi lah, sebagai kita hanya menyuarakan saja tentang hal ini. Semoga ini bisa menjadi apa ya artinya jalan keluar, semacam jalan keluar begitu ya, atau malah bukan jalan keluar. Kita nggak tahu juga. Yang jelas ini hanya masukan dari saya yang mungkin juga mewakili dari beberapa teman mengenai ini loh, prodi ini. Jadi sepertinya yang ini ya, yang teologi ini ada teologi mana tadi tuh? Pelayanan pastoral, kemudian ada di sini teologi kependetaan. Nah, ini yang untuk agama Katolik. Memang apakah ini bicara soal apa nih kalau kemampuan sih mungkin bisa ya, karena agama kan juga ada apa namanya ada sesuatu yang bisa dipelajari dan diajarkan, tidak harus menghidupi begitu artinya. Jadi bisa juga karena pengetahuan, ada berkaitan juga dengan pengetahuan, jadi itu kan kita bisa pelajari itu. Dan memang rasanya kurang pas. Jadi kependetaan ini kan kas Kristen ya, kependetaan ini kas Kristen yang mungkin nanti akan apa ya bukan menimbulkan masalah sih, tetapi agak nuansanya itu agak menurut saya itu kurang pas gitu.
Tapi nanti silakan bisa diskusikan Bapak Ibu guru yang memiliki ide gagasan, silakan tuangkan saja di kolom komentar. Saya hanya mencoba untuk membuka wawasan kita, semoga ini sih bisa untuk menjadi gambaran begitu ya. Jadi Katolik dan Kristen itu sesungguhnya berbeda. Katolik dan Kristen sesungguhnya berbeda. Apakah yang diajarkan tentang pengetahuan itu, pengetahuan iman ya, baik sih memang pengetahuan iman juga berasal dari dalam gitu. Jadi karena ada hal-hal yang esensial yang memang sangat berbeda sekali dengan Kristen Katolik gitu ya. Jadi ini yang mungkin perlu coba dipahami bersama. Jadi nanti ini akan pengaruhnya demikian. Nanti pasti ini akan bisa bertukar begitu ya. Misalkan ini ilmu pendidikan teologi. Di sini yang Kristen juga ada ilmu pendidikan teologi, ada ilmu pendidikan teologi. Jadi nanti sama statusnya ini. Mereka kita bisa saling bertukar begitu ya. Yang Katolik bisa mengajar Katolik, bisa mengajar Kristen, yang Kristen bisa mengajar Katolik. Apakah itu bisa? Silakan saja untuk pemangku kebijakan ya untuk melihat ini. Jadi memang ini bisa switch gitu ya. Tapi untuk memenuhi kaidah apa ya, bukan kepantasan sih, tapi ya kalau yang beragama Kristen ya bagusnya mengajar Kristen, yang Katolik mengajar Katolik. Walaupun sekali lagi secara keilmuan ini tetap kita bisa bisa, karena dalam kuliah kita itu dipelajari ya mengenai iman, inti pokok perbedaan iman itu. Demikian ini mengenai kualifikasi. Saya soroti hanya soal soal ini ya, soal guru agama. Kalau guru yang lain sih mungkin sudah jelas ya. Jadi ini yang agama Katolik dan Kristen yang kesannya ini bisa dioplos gitu ya. Jadi bisa atas ke bawah begitu. Tapi sesungguhnya ini merupakan hal yang berbeda begitu. Demikian Bapak Ibu guru mengenai ini ya, kualifikasi akademik khusus untuk guru agama. Kalau bisa didiskusikan, mari kita diskusikan. Silakan tuliskan di kolom komentar. Bagaimana sih sesungguhnya itu harus, atau pihak-pihak mana saja sih yang harus kita ajak bicara begitu, supaya kadang-kadang ini karena terjadi di level bawah begitu ya, ketika ini formasi untuk guru agama Katolik ternyata diisi oleh oleh mereka yang beragama Kristen dan sebaliknya begitu. Itu yang terjadi. Bapak Ibu guru, demikian. Maaf kalau ini memang menimbulkan semacam mungkin ketidaknyamanan begitu ya. Jadi saya hanya membuka forum diskusi ini, silakan untuk dituliskan di kolom komentar. Demikian, bye bye, God bless, sampai ketemu di konten berikutnya.